Halo, selamat malam. Selamat datang kembali para investor dan trader kembali ke channel Ide Investasi atau Investment Idea, di mana kali ini saya ingin membahas lagi mengenai Bank Bumi Arta dan ajaibnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya ya teman-teman. Oke, mari kita mulai. Bank Bumi Arta selesai bottoming dengan reversal pattern. Oke, kita mulai. Ini adalah BNBA dan ajaib. Beritanya saya dapat dari Daily Social. Ya, Ajaib Group kini memiliki 40% saham Bank Bumi Arta dan sudah menjadi pengendali beserta pemegang saham yang lama. Ya, ini beritanya. Dirilis 13 April tahun 2022. Oke. Ya, tujuannya Bank Bumi Arta atau tujuan ajaib menguasai BNBA sampai dengan setara 40% adalah karena mereka ingin menjadi pengendali dari Bank Bumi Arta. Tapi masih bersama pengendali yang lama. Kesimpulannya kalau dari saya adalah kenapa belum ada tender offer dari Bank Indonesia? Karena ajaib kemungkinan besar perlu tambah 11% lagi untuk menjadi pengendali sebesar 51%. Tapi ini adalah estimasi dari saya bahwa kemungkinan besar ajaib akan menambah kepemilikan lagi menjadi 51%. Saat ini posisi ajaib di BNBA adalah sebagai pengendali dengan komposisi saham sebesar 40%. Apa sih ini artinya buat kita? Di video sebelumnya mengenai digital banking riding the last wave, yaitu BNBA, saya memetakan apa sih tujuan masing-masing bank digital itu melakukan kerjasama. Oleh karena ini, saya mencoba update mengenai BNBA, yaitu dia mempunyai strategic investornya, yaitu Ajaib Sekuritas. Kedua, saya belum melihat adanya produk konsumtif dari bank BNBA. Kemudian, pinjaman cepat atau transaksi margin. Dan saya baru menemukan artikelnya. Kenapa Ajaib mengakuisisi BNBA? Adalah tujuannya untuk mendapatkan cost of fund rendah. Kemudian, dia akan memakai cost of fund rendah itu untuk mendanai pinjaman cepat atau pinjaman cepat untuk retail untuk digunakan sebagai transaksi margin, teman-teman. Jadi memang agak melenceng ya dari cita-cita bank digital, yaitu untuk melayani nasabah mikro atau small medium enterprise. Yes, tetapi ya tidak apa-apa, itu adalah visi dan misi dari investor strategiknya. Selama diizinkan oleh BI, ya berarti transaksi ini atau tujuan penggunanya adalah benar. Kemudian produk investasinya yaitu ada reksadana, ada saham, karena Ajaib Sekuritas itu saham itu dari Ajaib Sekuritas dan dari partnership aset manajemen. Dan juga Ajaib juga sekarang mempunyai trading kripto. Terkoneksi dengan ya seperti biasa adalah kebutuhan dasar yaitu pulsa, telco dan PLN. Oke, sekarang mari kita lihat BNBA right issue update. Ya teman-teman, pada video saya sebelumnya saya juga memetakan estimasi right issue-nya BNBA. Ini adalah current itu ada posisi sekarang di mana share outstanding-nya ada di 2,7 bio, sedangkan total equity-nya ada pada 2,2 triliun. 2,251 triliun, sehingga book value per share-nya BNBA berada pada 820,38 dengan penutupan pada tanggal kemarin ya,
hari Rabu di 16.20 BNBA itu berada pada PBV 1,97. Ini lumayan kecil ya PBV-nya BNBA karena bank-bank digital yang lainnya sudah di atas sekali price to book value-nya. Nah, kemudian ini ada estimasi untuk saham baru ya, dan ada kemungkinan total additional equity atau ekuitas yang ditambahkan. Rencana right issue-nya adalah menambah 1,38 miliar dengan potensi dilusi sebesar 51,11%. Nah, saya mengestimasi bila harga right issue-nya di 1.600 karena right issue sebelumnya berada pada harga 1.450 kalau saya nggak salah. Jadi mendapat tambahan total equity itu sebesar 2,2 triliun, teman-teman. Kenapa saya ambil 1.600? Karena berdasarkan peraturan OJK, right issue berikutnya adalah tidak boleh lebih rendah daripada right issue yang sebelumnya. Jadi kalau right issue sebelumnya di 1.450, saya memberikan estimasi right issue-nya di 1.600 kali ini. Masuk akal sih, jadi BNBA bukan hanya mengejar modal inti perbankan sebesar 3T, tetapi BNBA melalui Ajaib juga akan mengejar kebutuhan modal yang diperlukan oleh Ajaib. Sehingga estimasi setelah right issue, jumlah sahamnya akan berjumlah 4 miliar 80 dan total equity-nya akan berjumlah 4,45 triliun dengan book value per share-nya naik menjadi 1.093. Bila book value per share-nya naik menjadi 1.093, maka harga PBV pada penutupan Rabu di mana BNBA berada pada 16.20, berarti PBV-nya turun menjadi 1,48. Jadi ini estimasi right issue dengan PBV yang baru ya, teman-teman. Jadi ini PBV yang sekarang 1,97, kemudian setelah right issue estimasi PBV akan turun 1,48. Nah, ini yang disebut dengan future valuation atau intrinsic valuation. Kalau yang ini adalah relative valuation karena valuasi yang sudah terjadi. Dan saya memakai relative valuation nanti untuk memproyeksikan harga BNBA. Ya, keterangannya ini, jadi kalau yang hijau ini sudah confirm, karena sudah ada di media, yang angka kuning ini adalah angka estimasi. Jadi masih kemungkinan BNBA itu bisa right issue di bawah 1.600 atau di atas 1.600. Tetapi saya yakin bahwa BNBA tidak akan di bawah 1.450. Oke, teman-teman. Mari kita lihat berikutnya. BNBA pada Elliott Wave, ya kalau teman-teman masih ingat video saya digital banking riding the last wave, ini saya publish pada 15 Juni, ya, di mana saya memakai pendekatan Elliott Wave, ya ini Elliott Wave wave 3, ini wave 4-nya, ya wave 4 itu adalah wave koreksi, tapi wave 4-nya BNBA ini adalah bukan pattern apa ya kita bisa bilang bukan pattern normal wave 4-nya. Jadi adalah ini adalah pattern A, ini pattern B, kemudian ini pattern C-nya nih, teman-teman. Pattern C-nya dari apa namanya BNBA itu sendiri. Nah, pattern C-nya itu, sebenarnya urutannya gini. Mungkin ini adalah pattern, ya ini yang benar adalah pattern A, ini pattern B, dan ini yang pattern C harusnya. Anyway, nggak masalah, karena ya kebetulan kita mengestimasi dengan tepat bahwa bottom BNBA itu akan terjadi di antara 12.95 sampai dengan 15.35 untuk menyelesaikan wave 5 kecilnya, teman-teman. Ya, seperti kita ketahui kalau nggak salah BNBA itu turunnya itu hanya maksimum sampai dengan 1.450. Oleh karena itu pada tanggal 15 Juni
Investment Idea melakukan call buy pada level bottom dengan range 12.95 sampai dengan 15.35. Ingat ya teman-teman, kita melakukan call buy pada saat 15 Juni. Yes, dengan range di sini. Lalu apa yang terjadi setelah 15 Juni? Mari saya sajikan BNBA reversal pattern. Reversal pattern-nya BNBA. Yaitu terjadi pada tanggal 27 Juni. Ya, ini dia. Mungkin teman-teman yang sudah biasa analisa candlestick, ini adalah reversal pattern dari BNBA. Nah, reversal pattern itu didukung dengan teman-teman melihat MACD-nya sudah melakukan divergent. Divergent itu definisinya gini. Pada saat dia melakukan golden cross, ya, harga dari candlestick-nya melakukan new low. Nah, ini yang membentuk wave 5 dari wave 4 besarnya BNBA. Ini yang disebut divergence. Jadi, si MACD-nya sudah golden cross, meskipun masih di area negatif, tetapi candlestick-nya membuat new low. Ingat ya teman-teman, saya melakukan call buy pada saat 15 Juni, berarti pada level ini nih. Ya. Nah, kemudian pada 27 Juni, BNBA melakukan reversal pattern-nya. Kemudian akhirnya saat ini pada tanggal 21 Juni ini BNBA melejit sampai menuju level 1.800. Dan MACD-nya terus melakukan golden cross dan menuju areal positif. Seperti itu. Jadi call buy dari investment idea bahkan mendahului reversal pattern dari BNBA. Itu dikarenakan kami memakai pendekatan Elliott Wave. Lalu bagaimana selanjutnya dari BNBA? Apakah yang akan terjadi? Berikut saya share hitungannya. Jadi ini adalah hitungan fundamental yang saya sudah update dengan berdasarkan data yang terbaru. Ya, tadi di halaman sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kemungkinan saham baru BNBA, bukan kemungkinan, sebenarnya udah fix, udah pasti, saham baru BNBA akan menerbitkan sebesar 1,38 miliar saham baru, kemudian BNBA sahamnya akan menjadi 4,8 miliar. Dengan estimasi kemungkinan equity totalnya akan menjadi 4,459, ya teman-teman, sehingga book value per share-nya yang tadinya 820,38 menjadi 1092,99. Jadi PBV pada saat penutupan hari Rabu di 16.20 sebesar 1,97, bila kita memfaktor in atau memfaktorkan ke dalam penerbitan right issue yang baru, maka saham BNBA PBV-nya akan turun menjadi 1,48 saat ini, teman-teman. Nah, kemudian mari kita cari standar deviasinya. Saya memakai pendekatan standar deviasi price to book value 3 tahun. Kalau teman-teman sering menonton video saya itu biasanya memakai pendekatan standar deviasi 5 dan 10 tahun. Saya memakai standar deviasi tersebut untuk saham-saham big caps yang memiliki konsistensi secara tahunan. Tetapi kenapa saya memakai pendekatan PBV 3 tahun? Dikarenakan anomali terjadi selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 yang dilakukan oleh BNBA. Yaitu dikarenakan peraturan OJK yang baru, sehingga BNBA harus menambah capitalnya, harus menambah modal untuk memenuhi target modal inti perbankan. Nah, bila kita bandingkan, maka standar deviasi PBV 3 tahunnya berada pada min standar deviasinya itu di 1,7, kemudian
plus 1 standar deviasinya berada di 3,4 PBV-nya, kemudian plus 2 standar deviasi itu berada pada 5,1. Jadi ini merupakan benchmark kita ya teman-teman. Di 5,1. Ini adalah standar deviasi yang tertinggi, plus 2 standar deviasi. Tetapi, teman-teman harus ingat, pada saat BNBA melakukan right issue-nya yang terjadi sekitar bulan November tahun 2021, BNBA itu sempat menembus level 7,45 kali price to book value, teman-teman. Ya, ini cukup gila ini. Oleh karena itu, mari kita coba hitung estimasi berapa target price-nya BNBA dengan target right issue yang baru. Ya, ini setelah saya hitung, estimasi target price BNBA sebelum right issue berada di 5.275. Rp5.275. Ini adalah target harganya BNBA. Ya teman-teman, di mana kalau kita translate, berapa sih harga 5.275 terhadap ekuitas yang baru, ya, yang berada pada di 1093, maka target standar deviasi 3 tahun, maka PBV-nya BNBA akan berada di 4,83. PBV sebesar 4,83 adalah masih di bawah standar plus 2 standar deviasi 3 tahunnya PBV dari BNBA. Jadi cukup make sense range-nya yaitu untuk kita memberikan target price di 5.275. Kemudian ini adalah secara fundamental. Kemudian mari kita cek secara technical analysis atau secara Elliott wave, teman-teman. Ya, ini penjelasannya. Benchmark-nya adalah standar deviasi plus 2 PBV, yaitu di 5,1. Teman-teman bisa bandingin apakah target 5.275 ini di bawah PBV standar deviasinya, dan yes, target 5.275 dengan ekuitas yang baru berada pada di bawah plus 2 standar deviasi. Mari kita lihat estimasi Elliott wave saya pada tanggal 17 Juni. Pada tanggal 17 Juni, saya memberikan estimasi target price dari BNBA dengan low ada di 12.90, ya, dengan low ada di 12.90, maka BNBA berpotensi akan hit target price di level 5.275 atau pada level 5.960. Mari kita ambil yang terendahnya saja, yaitu di 5.275. Kenapa harus, mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa dengan berani saya memberikan target di 5.275? Karena kalau teman-teman ingat gambar yang sebelumnya, BNBA ini adalah masih wave 3 ya teman-teman. Ini adalah wave 3-nya BNBA. Ini wave 3, kemudian penurunannya adalah ini wave 4. Nah, untuk menyelesaikan complete wave 5, yaitu harus mengalahkan posisi tertinggi dari wave 3. Oleh karena itu saya memberikan target di 5.275 dan 5.960. Mari kita cek sebelumnya estimasi saya PBV-nya itu berada di 531 kali untuk mencapai level target price di 5.275. Tetapi setelah dihitung ulang atau saya setelah kalibrasi ulang dengan data yang disajikan oleh manajemen yang akan memberikan right issue tambahan right issue sampai dengan 51,11%, maka PBV-nya akan berada pada level 4,83 dan ini berarti PBV-nya berada di bawah standar deviasi plus 2 selama 3 tahunnya BNBA. Oke, question teman-teman? Bila ada komen seperti biasa, teman-teman bisa leave komen di bawah ini, pada kolom di bawah leave comment. Dan disclaimer informasi oleh saya mempunyai posisi pada saham BNBA pada level 1.600, tetapi saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses khalayak umum melalui situs emiten masing-masing
di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli. Jadi, jangan lupa teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share videonya, dan subscribe channelnya. Semoga teman-teman bisa cuan di BNBA, dan salam ide investasi, serta tunggu video-video saya, review saya berikutnya. Sampai jumpa.